Gelombang rakyat, arah baru Indonesia. Jayalah jaya, Partai Gelora Indonesia. Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua mengadakan kunjungan sekaligus konsolidasi fungsionaris dan kader Partai Gelora Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Minggu 19 Maret 2023, bertempat di Aula Kampus Keperawatan, Jalan Petrus Kaviar Biak. Acara diikuti oleh jajaran fungsionaris, kader dan pengurus DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Biak Numfor, yang juga turut dihadiri oleh pimpinan DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua. Hormati Ketua Bidang Politik DPW Bapak Habelino Sawaki SH.MH, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus DPD dan DPC. Acara diawali dengan doa yang dibawakan oleh salah satu kader Partai Gelora Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, yaitu Jeffrey Patinasarani, Sekretaris DPC Partai Gelora Indonesia, Distrik Samova, Biak. Nafas kehidupan bagi kami, dan saat ini kau perkenankan kami sebagai pengurus DPW, DPD dan DPC dan bakal caleg di siang menjelang sore hari ini. Kami boleh berkumpul untuk berbicara, berbincang-bincang. Ini boleh semua terjadi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kudus, inilah kami. Amin. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah nyatu, hiduplah tanahku, hiduplah ku semuanya, bangunlah jiwanya, Bang Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Dalam sambutannya, Sekretaris DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Biak Numfor, Elias Maurits Korwa, menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat berjumpa dengan para pengurus dan kader Partai Gelora Indonesia di Biak, Kota Karangpanas. Kami menyampaikan selamat datang di Kota Biak, Kota Karangpanas. Bapak, inilah kami Biak. Cuacanya lagi mendung-mendung. Biasanya dibilang Biak ini Karangpanas, tapi Bapak dong datang kemari Biaknya. Amin. Ya, tidak panas tapi lagi mendung-mendung. Pertama-tama saya mewakili Ketua DPD Gelora yang ada di SNM dan seluruh keluarga besar Partai Gelora Biak Numfor mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa dengan kami di sini. Sementara itu dalam sambutan dan arahannya, Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua, Dr. Muhammad Yamin Notch mengatakan, ada tahapan yang menjadi kewajiban dari tiap bacalek untuk memastikan pemilihnya, contohnya di Biak terbagi dalam 5 dapil, yang tentunya tiap dapil dengan pemilih yang berbeda, serta syarat 30% perempuan dalam DCS DCT. Diharapkan setiap caleg memiliki database pribadi, yang akan dilaporkan di tingkat DPD, DPW, hingga nantinya ke DPN, yang maksudnya adalah untuk memastikan, apakah dapat memperoleh kursi atau tidak, sehingga setidaknya tiap bacalek harus membentuk tim pemenangannya. Ada tahapan di mana yang sudah mungkin Pak Sek juga sudah dapat informasi yang kami bagi di grup Saireri, di mana ada kewajiban dari tiap bacalek itu untuk memastikan pemilihnya. Contoh di sini kan ada 5 dapil ya,
5 dapil ini, tiap dapil yang ada itu tentu kan punya pemilih yang berbeda, tidak mungkin sama. Contoh Pasek, maju dapil berapa Pasek? Dapil 1, di situ berapa kursi Pasek? 8 kursi. Artinya ada 8 calon yang kita persiapkan, diantaranya 30% perempuan. Itu jadi paling tidak kita mempunyai database pribadi masing-masing yang akan dilaporkan. Dari sini juga kami dari DPW juga akan melaporkan kepada DPN atau Dewan Pimpinan Nasional. Kita tidak pakai DPP, DPN. Nah, maksudnya adalah kita mau memastikan secara apakah di Saireri, terutama katakanlah di Biak Numfor ini bisa memperoleh kursi di DPRD kabupaten, tidak? Itu. Jadi paling tidak di sini tiap bacalek atau tiap bakal calon harus juga membentuk tim pemenangannya. Tadi ada 8 orang ini, dari 1 orang untuk di dapil 1 minimal dia merekrut katakanlah 10-20 orang yang menjadi tim pemenangan. Dari 10 orang atau 20 orang yang direkrut, itu juga menjaring tiap orangnya adalah 20 orang. Sehingga bisa membantu. Dalam pembekalannya, Ketua Bapilu DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Papua, Zainal Yamko, berharap bacalek dari setiap dapil masing-masing harus mengetahui jumlah perolehan suara untuk memenuhi 1 kursi. Di mana jika berbicara soal pemenangan, semua caleg harus mengetahui di setiap dapilnya, jumlah DPT, dan untuk memperoleh 1 kursi, berapa jumlah suara yang harus didapat. Terutama dari setiap dapil masing-masing, setiap dapil masing-masing ini harus mengetahui jumlah perolehan suara untuk memenuhi 1 kursi. Contoh misalnya Ibu dari dapil berapa Ibu? Dapil 4. Nah, untuk 1 seat di dapil 4 itu harus butuh berapa suara Ibu? 500 lebih. Jumlah DPT di dapil 4 itu berapa yang Ibu tahu? Nah, Pasek, itu harus, kita bicara soal pemenangan, kita harus tahu, kita harus kuasai dulu dapil kita gitu loh. Kalau kita tidak kuasai dapil kita, nanti bagaimana? Iya toh? Harus tahu berapa DPT-nya. Kemudian berapa untuk memperoleh 1 kursi, itu jumlah suara yang harus kita kejar itu berapa. Jangan sampai Bapak Ibu mau maju, mau kejar 1 kursi, tapi Bapak Ibu tidak tahu berapa jumlah suara yang harus dikejar, berapa jumlah suara yang harus diperoleh, itu soal. Contoh dapil 4 itu, ini saya data ini mungkin nanti akan dikoreksi kalau misalnya KPU juga masih dalam tahapan finalisasi JPT-nya, tapi untuk data 2019 itu, untuk dapil 4 itu 18.755. 18.755, sementara alokasi kursinya itu kan berapa ya? Hanya 3. Jadi bayangkan, sudah bisa dibayangkan bilangan pembagi untuk 1 kursi itu dia di angka 4.875 Bu. 8.735 untuk 1 kursi. Jadi Ibu dengan teman-teman yang masuk dapil 4 itu sudah ada gambaran. Iya toh? Sudah ada gambaran bahwasanya untuk memperoleh 1 kursi di sana itu butuh 4.876 suara orang yang harus memilih Bapak Ibu. Kemudian dapil-dapil yang lain semua